Saila Aulia-Ageta dengan NIM terakhir 543 dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Karbohidrat. Di sini karbohidrat merupakan senyawa karbon, hidrogen, dan oksigen yang terdapat dalam alam. Banyak karbohidrat mempunyai rumus empiris CH2O. Karbohidrat sebenarnya adalah polisakarida, aldehid, dan keton atau turunan mereka. Nama karbohidrat berasal dari kenyataan bahwa kebanyakan senyawa dari golongan ini mempunyai rumus empiris yang menunjukkan bahwa senyawa tersebut. Oleh karena itu, diusulkan penulisan rumus struktur karbohidrat secara bentuk cincin, furan, atau piran. Selanjutnya ada jenis-jenis karbohidrat berdasarkan jumlah sakaridanya. Yang pertama ada monosakarida. Monosakarida merupakan karbohidrat paling sederhana yang tidak dapat terhidrolisis. Pengembangan monosakarida didasarkan pada gugus fungsi dan jumlah atom karbonnya. Gugus fungsi ada aldehida atau aldosa diawali dengan aldo. Selanjutnya ada keton atau ketosa diawali dengan keto. Jumlah atom karbon 3 atau triosa. Selanjutnya ada 4 tetrosa, 5 pentosa, 6 heksosa. Selanjutnya ada glukosa. Glukosa merupakan contoh monosakarida yang terpenting, kadang-kadang disebut gula garam karena dijumpai dalam darah. Gula anggur karena dijumpai dalam buah anggur. Binatang menyusui atau mamalia dapat mengubah sukrosa. Laktosa atau gula susu, maltosa, dan pati melalui glukosa, yang kemudian dapat digunakan sebagai energi oleh organisme itu, atau disimpan sebagai glikogen atau suatu polisakarida. Bila organisme itu memerlukan energi, glikogen diubah lagi menjadi glukosa. Karbohidrat yang berlebih dapat diubah menjadi lemak. Oleh karena itu, orang bisa gemuk meskipun tidak memakan lemak. Yang selanjutnya ada galaktosa. Galaktosa adalah monosakarida heksosa atau gula sederhana dengan 6 atom karbon, dan aldosa karena memiliki gugus aldehida. Senyawa ini merupakan isomer sekaligus epimer dari glukosa, atau berbeda pada posisi gugus min OH di karbon C4 dan umumnya ditemukan berikatan dengan glukosa membentuk laktosa atau gula susu, dan dapat diubah menjadi glukosa oleh tubuh dengan bantuan enzim. Selanjutnya ada fruktosa. Fruktosa juga disebut lelulosa karena memutar bidang polarisasi ke kiri. Adalah gula yang termanis terdapat dalam buah-buahan dan madu maupun dalam sukrosa. Galaktosa terdapat dalam disakarida laktosa dalam keadaan terikat dengan glukosa. Ribosa dan deoksiribosa membentuk sebagian kerangka polimer dari asam-asam nukleat. Awalan deoksi berakhir minus suatu oksigen. Struktur ribosa dan deoksiribosa adalah sama, kecuali bahwa deoksiribosa tidak mempunyai oksigen pada karbon 2. Sini ada jenis-jenis karbohidrat berdasarkan jumlah sakaridanya. Disakarida, gabungan gula sederhana disakarida terbentuk ketika 2 molekul monosakarida bergabung melalui ikatan glikosidik. Ketika 2 monosakarida tersebut bergabung, mereka mengeluarkan molekul air dalam proses yang disebut kondensasi. Disakarida memberikan tubuh energi dalam waktu yang relatif cepat setelah dicerna dan dipecah menjadi monosakarida. Disakarida yang paling umum dalam diet kita adalah sukrosa, laktosa, dan maltosa. Ada sukrosa. Sukrosa lebih dikenal sebagai gula meja, merupakan disakarida yang terdiri dari suatu molekul glukosa dan satu molekul fruktosa. Sukrosa memiliki rumus molekul C12H22O11. Dalam strukturnya, kedua monosakarida dihubungkan oleh ikatan khusus yang disebut ikatan glikosidik. Sukrosa bukan gula reproduksi karena keton tidak dapat mengalami penantaan ulang. Laktosa adalah karbohidrat jenis disakarida atau gula ganda yang terbentuk dari gabungan 2 molekul gula sederhana, yaitu glukosa dan galaktosa, dengan rumus kimia C12H22O11. Jika dihidrolisis dengan bantuan enzim laktase, air memecah ikatan glikosida yang menghasilkan glukosa dan galaktosa. Laktosa disebut juga gula reproduksi. Ada maltosa yang memiliki struktur C12H22O11, adalah suatu disakarida yang terbentuk dari 2 molekul glukosa. Maltosa merupakan hasil antara dalam proses hidrolisis amilum dengan asam maupun dengan enzim maltase.
Polisakarida adalah senyawa di mana molekul-molekulnya tersusun dari ratusan hingga ribuan satuan monosakarida yang dihubungkan dengan ikatan glukosida. Polisakarida dibedakan menjadi dua jenis, yaitu polisakarida simpanan dan polisakarida struktural. Polisakarida simpanan berfungsi sebagai material cadangan yang ketika dibutuhkan akan dihidrolisis untuk memenuhi permintaan gula bagian sel. Sedangkan polisakarida struktural berfungsi sebagai materi penyusun dari suatu sel atau keseluruhan organisme. Contohnya ada pati atau amilum. Pati adalah polisakarida paling melimpah kedua atau terdapat banyak di alam, yaitu pada sebagian besar tumbuhan. Amilum atau dalam bahasa sehari-hari disebut pati terdapat pada umbi, daun, batang, dan biji-bijian yang merupakan simpanan dalam tumbuhan. Pati merupakan karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air, terwujud bubuk putih, tawar, dan tidak berbahu. Rumus molekulnya C6H10O5. Ada glikogen adalah mirip dengan pati. Glikogen adalah bentuk penyimpanan energi pada hewan. Glikogen disimpan terutama di hati dan otot ketika tubuh membutuhkan energi tambahan. Glikogen dipecah menjadi glukosa. Glikogen ini sangat penting, terutama selama aktivitas fisik yang intens, ketika tubuh membutuhkan banyak energi dalam waktu singkat. Selulosa merupakan senyawa organik yang paling melimpah di bumi, diperkirakan sekitar 10⁻11 ton selulosa dibiosintesis setiap tahun, dan selulosa mencangkup sekitar 50% dari karbon tak bebas di bumi. Daun kering mengandung 10-20% selulosa, kayu 50%, dan kapas 90%. Sumber selulosa murni yang paling gampang di laboratorium ialah kertas saring. Selulosa membentuk komponen serat dari dinding sel tumbuhan. Ketegangan selulosa disebabkan oleh struktur keseluruhannya. Molekul selulosa merupakan rantai-rantai atau mikrofibril dari glukosa sampai sebanyak 14.000 satuan yang terdapat sebagai berkas-berkas terpuntir mirip tali yang terikat satu sama lain oleh ikatan hidrogen. Contoh dari uji karbohidrat yang pertama ada uji Molis. Uji Molis dilakukan untuk membuktikan karbohidrat secara umum. Karbohidrat bila bereaksi dengan H2SO4 pekat mengalami dehidrasi untuk membentuk furfural atau dalam kasus pentosa atau turunan furfural, heksosa, dan hektosa. Jika terbentuk cincin ungu di antara dua larutan tersebut, maka sampel tersebut positif mengandung karbohidrat. Yang kedua, uji iodin. Dilakukan untuk mengidentifikasi karbohidrat golongan polisakarida. Jika tidak terdapat perubahan warna, maka dapat disimpulkan monosakarida atau disakarida. Jika terdapat perubahan warna, larutan menjadi biru, berarti sampel mengandung pati. Akan tetapi, jika terdapat perubahan warna larutan menjadi coklat, berarti sampel mengandung glikogen. Ada uji Benedict, dilakukan untuk menentukan jenis gula pereduksi pada sampel. Gula pereduksi dalam kondisi basah bersifat tautomerisasi dan membentuk enidiol yang merupakan agen pereduksi yang kuat. Gula pereduksi mereduksi ion tembaga dari reaksi Benedict menjadi oksida tembaga merah. Bentuk warna hijau, kuning, jingga, atau merah menandakan adanya glukosa, fruktosa, galaktosa, maltosa, atau laktosa. Tetapi jika tidak terbentuk warna-warna tersebut, maka menunjukkan adanya sukrosa. Selanjutnya ada uji Barfoot. Dilakukan untuk mengidentifikasi monosakarida di dalam sampel. Pada kondisi asam ringan, gula membentuk enidiol yang dapat mereduksi ion Cu+2 menjadi ion Cu+, yang jika dipanaskan menjadi Cu2O. Sifat pereduksi bergantung pada gugus karbonil atau gugus aldehid atau keton. Bentuk warna merah di dasar tabung menandakan karbohidrat golongan monosakarida seperti glukosa, fruktosa, manose, atau galaktosa, tetapi jika tidak terbentuk maka menunjukkan golongan disakarida. Berikutnya ini ada daftar pusakanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.